Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad di konten teknologi dan tutorial yang disingkat dengan tekstur. Melanjutkan video sebelumnya tentang Mendeley Desktop. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang Mendeley Reference Manager. Jadi versi mudanya dari Mendeley Desktop, versi stabilnya istilahnya dari Mendeley, versi stabil. Kita download dulu di, kalau saya pakai Mozilla, terserah kalian mau pakai apa, Google Chrome boleh, mau pakai Microsoft Edge boleh. Kemudian ketik Mendeley. Yang paling atas, Mendeley Reference Management Software. Pilih download. Kemudian pilih download now for Windows. Karena saya sudah ada filenya. Nah, ini pilih. Terserah di ini. Kalau yang ini berarti kan dihapus, file yang sudah ada dihapus. Itu nih, karena saya pakai IDM, tampilannya begini ya. Nih. Karena lebih cepat juga kalau menurut saya sih, pakai IDM ini lebih cepat. Start download. Nah, nih, laju kan dia. Sambil nunggu. Nah, kalau tadi IDM itu tadi bisa ditentukan mau ditaruh di mana filenya. Tapi kalau misalnya bawaan dia browser, langsung dari browser aja downloadnya, misalnya muncul, kalau Mozilla ini muncul di sini di atas pojok kanan atas file downloadnya. Kalau lagi berjalan muncul di atas. Kalau sudah di download juga nanti klik aja di bagian atas sini. Masih jalan. Nah, sebenarnya saya sudah ada nih. Ini saya cancel aja ya. Karena saya download, sudah punya saya. Ini Mendeley Reference Manager dengan Mendeley Desktop. Jadi kalian lihat warnanya beda ya. Lebih gelap Mendeley Desktop. Kalau Reference Manager itu lebih terang warnanya. Nah, namanya juga beda ya. Nih, namanya beda. Kita pilih yang Reference Manager. Klik 2 kali. Pilih install. Tunggu. Nah, finish. Kita langsung nge-run Mendeley-nya. Nih, karena saya sudah login, saya juga sudah punya akun. Nah, ternyata masih diminta login juga ya. Masukkan aja ini apa yang kalian kalau sudah punya. Ini saya sudah punya, jadi langsung ke sini, langsung ke login. Biasanya kalau nggak punya itu register, disuruh register. Continue. Nah, minta password nih. Sign in. Sudah masuk ya. Kayaknya karena jaringan deh. Makanya dia tadi tuh error tuh. Minta register terus. Nah, ini ya tampilan dari Reference Manager. Ya, lebih modern lah, lebih kekinian. Nah, kita bandingkan sama yang desktop. Nah, jadi kalau kalian mau geser ini jadi membagi dua layar, caranya tekan tombol Windows sama kanan, arah kanan ya, yang ada di keyboard. Nah, di sini pilih yang dikirim maunya yang mana. Kiri saya ini desktop. Kita mau bandingkan nih. Oke, ini perbandingan ya. Ntar ini saya keluarkan dulu.
Oke. Nah, ini perbandingannya ya. Lebih jadul sih kalau desktop. Tampilan memang dari dulu kayak gini sih, kurang lebih kayak gini lah kalau desktop. Ini ya versi modernnya kalau Reference Manager. Cuma fungsinya ya kurang lebih sama. Tapi desktop itu, yang beneran desktop, bisa dipakai kalau offline. Jadi kalau kita nggak ada terhubung internet, nggak masalah. Tapi kalau Reference Manager ini, nah ini kalian lihat di sini ada tombol sinkron. Ini ada juga sih. Cuma kalau ini harus disinkronin terus. Nah, dan dia juga ini sih otomatis juga sih, otomatis sinkron. Nah, kalau ini manual kalau yang di desktop. Nah, ini terhubung kan sama. Bedanya kalau di desktop itu namanya library. Nah, kalau yang folder-folder kita ini namanya library. Tapi kalau di Reference Manager namanya collection. Tapi isinya sama. BI kok. Nah, misalnya ini kan Capres misalnya. Isinya sama tuh. Sama. Nah, kita fokus ke sini. Nah, kalau kita mau bikin folder baru di Reference Manager, caranya ini, klik new collection. Tuh langsung. Misalnya fisika. Jadi kita misalnya mau bikin penelitian tentang fisika kan, materi fisika. Nah, ini kosong nih, kosong melompong. Nah, kalau di sini kalian bisa misalnya kayaknya di folder ini Matic ini ada deh yang tentang fisika yang masuk dengan penelitian saya. Ada yang bisa diambil sebagai referensi, misalnya saya mau ambil ini bisa diorganize, organize add to collection. Nah, apa misalnya kita mau tambahkan ke fisika misal. Nah, kita cek di fisika, tuh muncul dia. Itu bisa kita pindah-pindah gitu. Itu untuk Mendeley Reference Manager. Nah, terus untuk menghubungkannya kita harus sering-sering ini juga sih, cek di sini sinkronisasi. Kadang dia tuh kalau kendala yang saya dapetin tuh kadang dia lambat gitu. Nah, sudah sinkron di sini tapi nggak muncul di yang desktop kadang. Kalau kita pakai dua ya, tapi kalau pakai satu sih nggak masalah. Kadang lambat dia, walaupun sudah tersinkron, tapi kadang nggak berubah gitu loh. Gitu. Nah, terserah kalian suka yang mana, itu pilihan kalian. Nah, ini Reference Manager ya, kurang lebih sama aja cara makainya. Misalnya ini kita bikin tabnya jadi dua ya, kita bagi dua. Misalnya saya ngambil referensi nih dari yang fisika tadi ya, misalnya fisika adalah, misal nih saya ngambil referensi dari si Said misalnya ya, misalnya nih saya ambil dari Said, kita read. Kalau kita mau baca pilih read, mau baca PDF nya, ini nggak kelihatan nih. Oh iya, sebentar, dia masih sinkron. Nah gitu, harus dicek, dilihat-lihat. Oh sudah syn, sudah tersinkron. Misalnya nih kita ambil yang ini, misalnya gini kan, ada juga yang kayak gini caranya. Ada yang langsung ketik, ada yang di kopas dulu, kopas baru di paraphrase, ada, terserah yang mana gampang. Atau kita kan kalau sudah kayak gini tinggal lihat di sebelah aja. Kalau kita mau paraphrase kan, misalnya apa itu di sebelah, sudahlah fisika aja lah. Yang tadi fisika adalah ilmu tentang, misal saya ngambil dari ini, ingat ininya nama judulnya yang ini ya, karena tampilannya kecil jadi kayak gini. Tapi kalau tampilan wordnya besar nih kayak gini, dia insert citation ya. Itu karena tadi tampilannya kecil, ini jadi beda. Nah di sini ya dia insert citation. Ingat ini judulnya, bisa kita berdasarkan judul atau berdasarkan penulisnya. Misalnya ini kan perancangan validasi misal. Nah ini ada kan perancangan validasi.
tuh. Oke, bisa. Misalnya kita merubah nih gaya tulisannya, biasanya tergantung kampus kan, atau enggak eh, siapa yang penyelenggara ini lomba karya tulis ilmiahnya, misalnya ditentukan gayanya seperti apa, gaya tulisnya maksudnya. Ini kalau ini apa? Sorry, di sini ya. Nah, di sini style. Misalnya apa? American Psychological. Dia berubah tuh, otomatis dia berubah. Misalnya IEEE. Nah, berubah lagi. Nah, dilihat juga kampus kita ini misalnya apa anunya, formatnya biasanya sudah dikasih tahu tuh dari kampus. Gaya tulisannya gimana? Gaya tulisan citasinya gimana? Nah, gini. Misalnya mau nambah lagi ilmu tentang yang mempelajari, misalnya saya nambah lagi nih referensinya dari si Faisal misalnya ya. Misalnya di Faisal itu kita parafras menjadi begini. Parafras itu kita eh, mengambil referensi dari penelitian orang tapi kita rubah kalimatnya, jangan sama persis. Nah, tidak boleh, harus diparafras, dirubah, tapi maknanya tetap sama. Itu parafras. Nah, misalnya adalah ilmu tentang pelajaran pelajaran matematika, misal ini ya, pelajaran matematika. Misal saya ambil misalnya dari papernya ini ya, kita baca dulu nih, misalnya kita baca, oh ini yang saya ambil. Nah, kita pilih, kalau sudah kan kita pilih citasi. Tadi kan kita berdasarkan judul, bisa juga berdasarkan nama penulis. Faisal kan ini. Faisal. Ini nih Anas Faisal kan, makanya disingkat Faisal A. Anas Faisal Saragi G. Nih betul. Windugata. Oke. Tuh kayak gitu. Terus misalnya sudah nih, kita sudah selesai, kita mau bikin daftar pustaka. Nah, caranya gimana munculkan ini mereka di daftar pustaka sebagai referensi? Caranya gampang, tinggal pilih insert bibliografi. Nah, ini kalau misalnya hurufnya beda ya tinggal ganti aja kan hurufnya. Misalnya diganti apa sih ini hurufnya? Ini Arial nih. Nah, ini kan Calibri. Ini kan Calibri. Kita ganti aja. Biasanya memang Calibri kalau bawaannya Mendeley itu. Dia munculnya Calibri. Pilih aja Arial kan. Nah, gitu. Jadi tinggal klik aja tuh. Nah, kalau kita manual kan satu-satu tuh kita urutkan dari huruf abjad A sampai Z. Nah, dan juga kan penulisan ininya beda-beda juga gaya penulisannya. Gaya penulisan ininya. Yang ini style ininya, citasinya kan. Kalau dia misalnya saya rubah IEEE, nah berubah juga dia. Gitu. Jadi nggak masalah kalau sudah selesai baru mau dirubah, nggak masalah kalau ada Mendeley. Kalau manual itu yang repot, kita ketik lagi, kita rubah-rubah lagi ininya, atur-atur lagi. Nah, kalau pakai Mendeley itu kemudahannya. Nah, tinggal rubah aja. Misalnya salah nih, ternyata kampus itu bukan IEEE tapi Chicago misalnya kan, ternyata salah nih, kita pilih aja Chicago, udah berubah. Nah, itu cara pakainya ini sama sebenarnya dengan, kurang lebih sama dengan Mendeley Desktop. Oke, itu saja tutorial tentang Mendeley Reference Manager. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen aja di bawah. Di deskripsi nanti saya kasih link-link videonya tentang Mendeley Desktop, Mendeley Reference Manager, Mendeley Site, Mendeley Web Importer. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana kan, biar lebih enak. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.